2 itu saya melihat sosok mirip seperti saya, cuma dia itu berwajah hitam pucat, cuma menampakkan separuh ada di badannya. YPAC Semarang nih, di tengah-tengah kota ya, yaitu dekat Simpang 5. Tapi di sini kita akan berbicara pengalaman-pengalaman para penjaga pintu atau palang pintu dari YPAC Semarang. Ya, ini dia saudara kita Mas Aldo. Wes, duduk dulu ya kayaknya. Oh, iya, siap. Enak kita. Tapi nggak usah repot-repot tapi Mas Aldo ya. Sangat luar biasa meskipun lucu tapi tegas. Mas Aldo, ini dengan Pak Ayes ya ini ya kita di sini ya. Ini, Udah berapa tahun Mas di sini Mas ya? Alhamdulillah saya baru mau jalan 9 bulan ini Mas. Tapi bukan hamil ya. Nice. Ini memang lucu ini ya, memang apa saudara kita ini sangat lucu sekali ini di sini. Dan pengalaman saya itu saya saat waktu masuk malam ya banyak beberapa cerita mistis dan bisa dibilang bisa membuat bulu kuduk ya merinding gitu loh Mas. Pertama itu saat saya mau boker Mas, mau buang air besar istilahnya Mas. Itu waktu pukul 1.48. Di saat saya mau buang air besar, saya bawa handphone saya Mas, karena jujur saya tidak begitu berani ya, tapi saya berani lah Mas, kan saya kan security Mas. Terus pas waktu itu kan saya belum mengetahui itu pukul berapa, tapi saya kan langsung jenenge wong kebelet Mas. Habis boker saya langsung berjalan mau kembali ke pos saya, tapi di sini kan ada lantai 2-nya Mas. Di lantai 2 itu saya melihat sosok mirip seperti saya, cuma dia itu berwajah pucat putih, dan saya itu melihatnya itu pandangannya tatapannya kosong Mas, seperti harapan kita ke mantan kosong anjir. Lalu karena ternyata wajahnya begitu kosong dan saya takut Mas, lalu saya lari Mas. Terus larinya itu setelah lari ditemuin dia lagi Mas, atau nabrak apa atau Setelah aman saya, ya tapi ya setelah saya lari ya aman Mas, karena kan saya tidak boleh takut Mas. Saya tadi lari itu spontan Mas, tidak takut tapi ya merinding gitu loh Mas. sama aja itu. Ya, yes. Wajar Mas. Selain situ Mas, mungkin ada ruangan lain yang menurut jenengan menakutkan atau bagaimana? Ada. Di saat pukul 1:30 malam itu kan saya kan masih mainan HP di depan fisioterapi, dan ada sosok hitam cuma menampakkan separuh badannya yang sedang mengintip saya. Asli Mas. Asli Mas. Dan saya pun karena saya manusiawi saya takut Mas. Tapi kira-kira waktu saya apa Mas ya? Mungkin inisial aja lah. Mister apa? kira-kira inisial kedua Mas, G gitu aja. Oh, banget sebut itu namanya inisial. Menyebutkan itu. Mas. Karena sosoknya hitam Mas. Itu ya. Terus saya Tapi lampu saya hidupkan, tidak ada sosok. Tapi jika lampu saya matikan itu sangat itu riskan. Di ruangan anu ya Mas ya? Ruangan P ya? Iya, ruangan V. Jangan disebutkan fisioterapi Mas. Ya. Oh ya. Fisioterapi sini tuh. Iya. Apa nih? Bukan ini di Mas debat Mas ya. Ini di ruangan fisioterapi ya Mas ya. Jangan sebutkan ya. Iya, siap. V fisioterapi. Ngeri ya. Ternyata itu di enggak nyapa jenengan atau apa Mas? Enggak ya? Mas, kalau menyapa ya kakaknya Mas. Saya takut Mas. Tidak menyapa aja saya takut Mas. Lucu sekali gitu. Siap. Oke Mas Aldo. Dari ruangan V tadi hanya itu ya Mas ya. Mungkin karena menurut Mas Aldo itu apakah hanya kenalan atau bagaimana ya menurutnya? Mungkin karena saya masih baru di sini itu dia memperkenalkan atau
memberitahu kalau dia itu ada, Mas. Oh ya, memang Karena kehidupan mistis tuh pasti ada. ya, hal gaib itu harus kita yakini ya, karena Tuhan itu menciptakan hal-hal seperti itu untuk kita ini ya, supaya kita percaya dengan kekuasaan Tuhan. Selain itu Mas Aldi, kan sini kan ruangan luas sekali dan mohon maaf ya teman-teman atau pemirsa, kita tidak bisa melihat sampai ke jauh karena ada batasan-batasan itu yang tidak bisa kita capai. Ya, ini hanya mungkin podcast saja, cerita-cerita aja supaya tambah pengalaman-pengalaman. Siapa tahu besok ada yang mungkin melamar jadi satpam gimana. Memang itulah resiko. Ini kehidupan itu penuh resiko ya Mas. Benar Mas. Dan ada satu lagi lorong yang jarang saya ke sana karena terjadi suatu kejadian yang membuat saya agak istilahnya trauma lah Mas. Ya, Di saat sebelum pukul 4 pagi saya kan keliling untuk mematikan lampu dan di situ ada orang mandi dan belum ada azan subuh. Lalu saya takut dong. kaget aku udah. Otomatis saya buka pintunya, siapa tahu perempuan. Tapi tidak ada orang Mas. Habis itu malamnya saat saya pas masih dinas malam lagi, ada sosok perempuan berpakaian putih dan bercelana hitam, tapi hanya diam di sebelum lorong masuk kamar mandi gedung, salah satu gedung, jangan disebutkan. Makna mungkin. Enggak, itu kejadiannya pas waktu udah tidur semua Mas. Pukul Itu anu ya Mas ya. setengah Kejadian itu sebelum ada corona satu. seperti ini apa sudah ada? sesudah ada corona. Oh, Kan- waktu lockdown ini ya. Ya Nah. aktivitas kan tidak banyak, jadi aktivitas makhluk astral yang banyak Mas. Oh gitu ya. Oh ya, sahabat semua kita lihat ya di sini nih teman YPAC. Tapi saya tidak boleh masuk karena bukan teman-teman saya ya, orang saya, oke. Jadi yang seperti ini mungkin suatu saat. Baiklah Mas Aldo, Ya. untuk menutup konten YouTube kita ini ya pada pagi pada siang sore hari ini ya. Bagaimana kesan dan kesan Mas Aldo ketika bekerja kurang lebih 9 bulan ya di YPAC ini mungkin. Monggo silahkan Mas Aldo. Alhamdulillah setelah pandemi merajalela dan saya bekerja di YPAC Semarang sebagai security, kita jangan pernah menyerah meskipun apapun yang kita hadapi, terutama untuk teman-teman saya, juga semua keluarga yang memiliki anak difabel, tunagrahita ataupun tunadaksa. Kami keluarga YPAC Semarang siap menerima, mendidik, membimbing semua anak-anak difabel di Semarang maupun se-Indonesia. Oke. Dan saya sebagai satpam siap melayani dan melindungi. YPAC Semarang Jaya!